Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Basyurami, Kasaruga, Basengat, Ajibata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6. Saya Alia Putri. Saya Yosua Pranata. Saya Fikri Abdullah. Selanjutnya, kenalkan nama saya Melda Anissa. Nama saya Satria Agung Wardani. Saya Eka Indra Kusuma. Hai, sekarang kami bersama dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Vira Riana. Ya, di sini kami akan mewawancari Kak Vira selaku ketua dari organisasi UKM Prisma Pusat Riset dan Inovasi Mahasiswa. Ya, kebetulan organisasi ini sudah berjalan selama 7 tahun ya Kak ya? Iya, selama Nah, 7 tahun. dan pada periode tahun ini Kak Vira sebagai ketuanya. Jadi izin kakak kami ingin menanyakan untuk tugas video wawancara kami. Adapun pertanyaannya, bagaimana struktur organisasi dalam organisasi yang kakak pimpin sekarang dibentuk, dan apakah menurut kakak struktur tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan organisasi saat ini? Untuk struktur organisasinya ya, untuk struktur organisasinya itu sudah pas aja. Cuma mungkin nanti kedepannya akan ada lebih kayak meningkatkan pemahaman lagi kepada anggota biar lebih paham lagi untuk struktur organisasinya, tugas-tugasnya gitu. Jadi itu selama 7 tahun ini organisasi ini berdiri tujuannya memang pas gitu. Iya, memang pas. Cuman mungkin ada lagi yang nanti yang akan kita rombak lagi ke depannya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Kak. Iya. Pertanyaan selanjutnya Kak, menurut kakak apakah pola komunikasi dalam koordinasi dalam organisasi ini lebih cenderung bersifat formal atau informal? Bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas di organisasi ini? Sebenarnya kedua-duanya, formal dan non formal. Biasanya kita bagi. Kalau misalkan di bulan ini kita, kalau apalagi kemarin kan libur ya, kita libur panjang 2 bulan. Jadi kami komunikasinya hanya lewat WhatsApp aja gitu. Tapi untuk ketika udah masuk kuliah, kita lebih ke formal, yang kita harus tatap muka. Karena kenapa kita harus tatap muka? Karena itu agar menjaga efektivitas organisasi, biar komunikasi kita itu nggak terputus gitu loh. Ya, jadi komunikasinya baik formal dan informal berjalan dengan baik. Iya, betul. Izin untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak. Iya, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab antara pengurus dilakukan? Apakah ada tumpang tindih atau kekosongan peran? Kita kalau pembagian tugas ya, itu kan di setiap organisasi pasti ada bidang-bidangnya ya. Kayak misalkan bidang Kestari, bagian kesekretariatan untuk surat-surat, ada yang bagian publikasi, itu kan Kominfo. Nah, kita biasanya itu pembagian tugas itu kita buatkan grup yang dimana di dalam grup itu ada koordinatornya, setiap koordinator. Jadi kita komunikasikan dulu ke koordinator, lalu koordinator lagi ke anggotanya gitu. Jadi tidak ada kekosongan peran. Berarti emang semua terbagi jobnya masing-masing nanti? Iya, betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan organisasi ini dengan pihak eksternal seperti universitas, mahasiswa, sponsor? Apakah interaksi tersebut sudah berjalan seperti sistem terbuka yang saling mempengaruhi? Iya, kita saling mempengaruhi. Karena ini kan UKM ini kan, kegiatan ini kan di bawah universitas ya. Jadi kita sering juga komunikasi dengan pihak universitas. Kalau eksternal, mungkin kita ada kegiatan atau proker-proker yang membutuhkan kerjasama gitu. Berarti terjalin kerjasama dengan yang baik ya Pak? Iya. Dan selanjutnya Kak, tentang dinamika organisasi nih. Apa tantangan utama dalam menjaga kelompokan dan motivasi anggota? Bagaimana organisasi mengatasi perbedaan kepentingan antara anggotanya? Oke, kalau untuk itu juga bisa ulang. Apa tantangan utama dalam menjaga kekompakan dan motivasi anggota?
Bagaimana organisasi mengatasi perbedaan kepentingan antara anggotanya masing-masing? Oke. Ini pertanyaannya memang sangat-sangat ini ya, karena memang itu adalah salah satu tantangan dari semua organisasi sih. Jadi gini, kalau kami sendiri memang sih kalau di setiap organisasi itu punya tantangannya masing-masing, dan yang paling umum biasanya itu bagaimana membagi waktu. Nah, jadi kalau kami di sini, kami ada rapat triwulan. Jadi yang dimana kami di rapat triwulan itu mengevaluasi kinerja kami dalam 3 bulan terakhir begitu. Jadi kami mengevaluasi dan kami menanyakan kalau misalkan ada anggota yang tidak aktif, kami menanyakan alasannya kenapa dan apakah dia mau membagi waktunya kayak gitu, bertanggung jawab di dalam organisasi ini. Dan kami lebih ke meningkatkan komunikasi lagi bagaimana untuk menjaga anggota-anggota kami. Untuk selanjutnya, pernahkah organisasi ini melakukan perubahan besar seperti struktur, aturan, dan strategi kegiatan? Bagaimana respon anggota terhadap perubahan tersebut? Oke, mungkin kalau dari perubahan ini, memang kalau di tahun ini ya, karena pertama juga pengaruh dari efisiensi. Nah, jadi tahun kan kalau dari sebelumnya itu kami melakukan beberapa kegiatan yang cukup banyak. Jadi karena di tahun ini kami mengalami efisiensi, kami mengurangi beberapa kegiatan yang mungkin kurang tidak terlalu penting gitu. Dan di tahun ini kami lebih memfokuskan untuk anggota, pelatihannya untuk anggota, bukan untuk eksternal. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak. Iya. Menurut Kakak, apakah gaya kepemimpinan diterapkan selalu sama di setiap situasi atau menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi? Kalau ini kita pastinya dalam gaya kepemimpinan kita harus menyesuaikan. Memang kalau misalkan kita lagi rapat, kita nggak bisa kita ada waktunya bercanda, kita ada waktunya serius begitu. Kalau untuk kepemimpinan ya seperti itu, kita harus menyesuaikan forum lebih tepatnya di sini. Baik, pertanyaan selanjutnya, Iya. bagaimana proses pengambilan keputusan strategis dilakukan organisasi ini? Apakah lebih banyak kopdol dari ketua atau melalui musyawarah bersama? Nah, kalau dari organisasi ini sendiri, kita lebih banyak diskusi dengan anggota, ketua dan anggota-anggota. Kami lebih banyak diskusi baik di rapat secara offline maupun online. Ya. Baik Kak, ini kita lanjut pertanyaannya Pak. Ya, siap. Di sini apakah ada mekanisme evaluasi rutin terhadap program atau kegiatan organisasi? Terus bagaimana hasil evaluasi tersebut mempengaruhi keputusan di periode selanjutnya? Oke. Kami ada, biasanya itu saya sudah sampaikan dari sebelumnya tadi, pertanyaan sebelumnya, bahwa kami itu ada mengadakan rapat triwulan, namanya rapat triwulan, di mana di rapat triwulan tersebut kami melakukan evaluasi baik dari kinerjanya maupun anggotanya begitu, untuk program-program kami selanjutnya juga. Ini lanjut ke pertanyaan terakhir Kak, Ya. tentang budaya organisasi. Ya. Menurut Kakak, bagaimana budaya organisasi yang berkembang di UKM atau Ormawa ini? Apakah budaya tersebut mendukung inovasi dan perubahan atau lebih cenderung mempertahankan kebiasaan lama? Sebenarnya kalau dari kayak gini tuh budaya itu lebih ke pribadi masing-masing ya. Kalau dari organisasi sendiri itu dia lebih banyak berinovasi. Cuman kadang kan masalahnya itu ada di anggota sendiri ya kan. Kadang dia mau berubah atau enggaknya gitu. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya wawancara. Oke. Jadi sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih.